Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sungang Gas bersama saya Rengga. Dan kemarin sudah bahas tentang XSR 155 ini ya. Jadi apa saja detailnya. Dan kali ini aku mau ngasih tahu teman-teman, ini motor sebenarnya worth it beneran apa enggak sih. Jadi aku kasih tahu yang kurang sih menurut prefer saya, menurut pengalaman saya yang saya lihat sebenarnya motor retro itu rasanya kayak gimana sih, kayak gitu kan ya. Ya itu yang bilang. Nah, jadi ada poin-poin yang harus teman-teman perhatikan, kekurangannya apa, tapi juga tentunya ada kelebihannya dari motor ini ya. Kekurangan pertama, seperti review sebelumnya, ini spion bawaannya ini kenapa nggak bulat ya, nggak bulat, padahal kalau teman-teman tahu kan kompetitor sebelah gitu ya, yang gen hijau gitu kan, spionnya aja udah bulat kah ya, ini kok ternyata nggak bulat. Nah gitu ya, masih spion standar gitu loh, harusnya kan bulat dengan harga 38,8 juta guys. Harganya terlalu overpriced menurutku gitu ya. Terus yang kedua, ini posisi readingnya ini terlalu tinggi. Karena kenapa? Posisi readingnya ini joknya itu kayak sebenarnya kayak motor-motor adventure ya, tingginya gitu. Jadi kalau teman-teman yang tingginya kurang mungkin 150 atau 155 gitu pasti jinjit. Oke, biar temanku yang praktekkan. 9 bosku. Berarti 170 ya sebenarnya ya. Iya, itu loh guys. Kalau tingginya 170 nggak masalah, tapi ini coba lihat kan kakinya kan napaknya kan juga jinjit ya. Kakinya kadang masih jinjit dikit. Nah, coba bayangin kalau teman-teman tingginya itu 150, 155 itu pasti lebih jinjit lagi gitu. Mas coba ke stang. Nah, mantap. Nah, ini ya. Stangnya ini posisinya memang sudah mundur. Karena kenapa? Sama masnya, sama ownernya itu sudah dikasih tambahan riser. Tapi kalau misalnya risernya itu pakai standar, itu agak bungkuk ya, bikin capek kalau reading jauh. Itu dia poinnya. Oke. Terus poin berikutnya itu adalah ini yang perlu aku kasih tahu. Kontak ya. Posisi kontaknya itu kan berada di tangki nih ya. Oke, rata-rata kan pasti punya gantungan kunci, ya kan? Kadang bisa dibandol digandeng dengan kontak yang lain jadi satu kayak gitu kan ya. Nah, terus kadang gantungan kuncinya besi, metal. Ini pasti bikin baret ke tangki, gitu. Oke? Kenapa kok nggak dengan harga 38,8 juta itu nggak dikasih keyless sekalian gitu loh? Nanggung amat. Jadi makanya terlalu overpriced gitu ya, overpriced gitu loh maksudnya. Itu dia maksudku ya. Terus ya tentu poin berikutnya harganya kemahalan pasti. Dan secondnya kemarin dapat harga 33 juta. Itu pun masih terlalu tinggi karena motornya juga jarang gitu kan ya. Terus nah swing arm ya, swing armnya kenapa banana, kayak Yamaha terlalu malas merubah banyak gitu loh dari motor ini. Padahal ini kan konsepnya retro, neo retro ya, neo retro kan ya. Ya kayak di sebelumnya armnya itu dibikin apa misalnya satu bukan banana gini tapi kotak gitu lurus, atau misalnya besar ke kecil semi banana gitu kan bagus gitu. Terus poin berikutnya ya rangka, kenapa sih rangkanya itu harus banana gitu kan ya. Ya kayak namanya retro pasti rangkanya itu kalau nggak rangka di dalam di bawah tangki ya kan, paling nggak rangkanya teralis di samping gitulah ya. Gitu, bukan banana kayak gini. Kok banana, bukan teralis kayak gini. Kalau teralis kan jadi terlihat seperti sport, bukan klasik. Itu maksudku. Poin kelebihannya juga teman-teman harus tahu, kan motor ini jarang di jalan. Nah, motor ini jarang terlihat di jalan. Nah, teman-teman pasti akan jadi pusat perhatian. Itu dia kelebihannya ya. Pasti akan banyak orang tanya, Mas ini basisnya motor apa? Mas ini modifan apa? Gitu kan ya. Ini motor apa Mas? Gitu. Pasti banyak yang tanya gitu ya. Dan orang-orang di jalan, sorry agak noise karena banyak yang lagi trek-trekan juga. Kita lagi di Korkenaro nih gitu ya. Pasti banyak yang tanya, pasti dikiranya apa? Karena yang keluar duluan apa? Merek retro gitu kan ya. Apa basis motor retro yang dari pabrikan tuh yang keluar dulu kan di pasaran kan pasti yang warna hijau, gen hijau gitu ya, yang cc-nya 175 gitu ya. Padahal mereka kalau kita kasih tahu, oh ini motor Yamaha, oh baru tahu aku gitu pasti. Tapi itu kelebihannya, karena kan akhirnya motor ini jadi langka gitu. Teman-teman punya pride sendiri. Oke, kekurangannya apalagi ya, stangnya mungkin kalau stang terlalu lebar ini tergantung selera ya. Tapi kalau buat salip-salip, kalau saya sih
kurang lah, agak pendek dikit. Ini seperti stang fatbar, cuma ini nggak fatbar lebarnya kayak fatbar, cuma ini nggak fatbar, stang biasa tubular gitu. Tapi lebarnya kayak fatbar, itu maksudku. Ya, ya semua kembali ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen punya motor yang beda gitu kan ya, jarang di jalan, banyak orang tanya gitu, ini masuk nih motor. Oke, aku rekomenin. Tapi kalau dari harganya terlalu mahal lah gitu. Oke, sekian. Semoga teman-teman terbantu dengan review saya di channel Sukang Gas ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.